Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Tutorin AJ. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rangkaian penmatik masih sama kayak kemarin, akan tetapi ada yang berbeda di sini. Nah, di sini saya menggunakan counter penmatik dengan siklus apa? Dengan siklus B+, A-, B-, A+, sebanyak 2 kali, gitu ya. Sebanyak 2 kali. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa cek langsung. Pertama, saya punya 2 buah double acting, kemudian 3 buah katup W2 pneumatic operated, dan 1 buah katup yang 5/3. Seperti janji kemarin, saya menggunakan katup 5/3. Apa bedanya nanti kita bedakan. Kemudian ada 4 buah roller, ada 2 buah flow control. Nah, ini nanti metering in dan metering out terserah nanti saya memberikan. Ada yang 1 buah counter pneumatik, ada push button NC 2 buah untuk start dan juga stop, kemudian ada kompresor plus air service unit. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung cek aplikasinya saja ya kawan. Yuk kita cek. Oke, ini sudah terbuka. Kita maksimalkan saja. Kemudian kita new. Nah, di sini kita ambil kompresor dulu, kemudian kita ambil air service unit, gitu ya. Kita gabungkan dulu supaya lebih aman. Nah, kemudian kita berikan double acting cylinder 2 buah. Itu oke. Setelah itu kita ambil yang namanya tombol NC start dan juga stop, gitu ya, jangan lupa start dan juga stop. Kemudian ada roller 4 buah, 1 2 3 4. Nah, setelah itu kita ambil yang namanya katup 5/2, 1 2 untuk pengontrolnya, kemudian untuk pengunci, dan satu lagi katup 5/3 untuk sentral operator sentral bagi si sistem, gitu ya. Nah, di sini ada katup. Nah, kemudian ada one way flow control, ada 2, dan juga ada 1 pneumatic. Nah, 1 pneumatic counter, gitu ya. Nah, ini kita cek dulu. Ini udah 6 bar, sumbernya juga 6 bar, dan ini kita atur 2 kali saja. Nah, untuk selanjutnya kita buka pen dulu. Kita biar bisa coret-coret. Coret-coret apa? Coret-coret si siklusnya, biar kalian juga paham. Oh, stepnya seperti ini. Kita ambil saja. Nah, ini kita buat di sini tengah supaya lebih kecil biar enak. Ya, di sini ada B+, A-, B-, A+, dan sebanyak 2 kali. Nah, untuk itu kita ambil ini, kita gedein dulu. Nah, seperti biasa kita buat segitiga. B+, A-, B-, A+, 2 kali. Gitu ya, counter. Nah, ingat, di atas itu adalah siklusnya. Nanti yang ada di bawah sini itu adalah triggernya atau sensor-sensor yang menggerakkan supaya ini berjalan. Maksudnya seperti itu. Nah, untuk pertama kita menggunakan tombol yang namanya start, gitu ya. Tombol start kita gunakan untuk B+, kemudian setelah B+, A-. B+ kan maksimum, berarti S berapa? S4. Nah, setelah S4 kena A-, A- minimum, berarti S berapa? S1, gitu ya. Setelah S1 kena B-, berarti S berapa? S3. Setelah S3 barulah A+. A+ berarti kena S2. Nah, S2 kemudian di sini masuk ke counter 2 kali, output counter, gitu ya. Output counter. Nah, ini counter bisa kita gunakan nanti. Oke, di sini kena counter, output counternya untuk reset. Counternya sebagai reset.
Artinya dia 2 kali berjalan dulu secara terus-menerus, nanti dia langsung mereset dari kondisi awal. Artinya si siklusnya nanti berhenti pada kondisi semula. Nah, cara ngasihnya gimana? Yuk kita lanjut masuk ke si Pneumatic, si FluidSim-nya. Oh iya, saya menggunakan FluidSim versi 4.2 gitu ya. Nah, kalian bisa gunakan versi student yang ada di deskripsi. Dan bagi kalian yang mau FluidSim 4.2 bisa calling atau bisa message langsung ke, atau bisa komentarin juga ke video ini. Nanti saya akan berikan sebuah kontak untuk kalian bisa akses menggunakan FluidSim versi 4.2. Kalau FluidSim student saya berikan di deskripsi, kalian bisa download sendiri. Nah, untuk pertama kita seperti biasa, angka 1 itu masuk ke sumber gitu ya. Angka 1 seperti biasa kita masukin ke sumber. Kemudian angka 1 juga sama, masuk sumber, ini masuk sumber, ini juga masuk sumber, ini juga sama. Oke, sebagai pengunci, duanya kita tutup. Kita tutup duanya, kemudian ini buat start dan juga stop. Nah, kita berikan yang namanya teks dulu, biar enak. Kita kasih di sini start. Oke, kita berikan juga di sini stop-nya. Kita kasih yang namanya stop. Oke. Nah, setelah itu kita start gitu ya. Kita lihat lagi start B+. Berarti kalau siklus terakhir dari B+ A- B- A+ itu adalah S2. Berarti dia harus menyentuh S2 dulu untuk menggerakkan B+ gitu ya. Ini karena di awalnya minimum, kalau ini maksimum, itu kita bisa ganti aja langsung. Nah, ini oke. Ini S berapa tadi? S2. Kita kasih ke sini gitu ya. Kita berikan di sini S2. Sorry, kita kasih label S2. Nah, setelah S2 maju, maka ini B-nya maju kan? B maju. Kena S berapa? Kena S4. S4 untuk A mundur. A mundur. A mundur berarti S4-nya ada di sini. Nah, kita berikan S4 di sini gitu ya untuk mundur. Oke, ini S4. Nah, setelah S4 dia mundur kena S1 kan? S1 kita berikan di sini. S1. S1 untuk apa? Untuk B mundur. B mundur, ingat S1 itu untuk B mundur, berarti ini masuk ke sini. Nah, setelah B mundur gitu ya, setelah B mundur ada A maju. B mundur kan S3, berarti kita berikan output di sini S3. S3, oke, kita kasih ke sini. Nah, beginilah rangkaiannya. Nah, ini untuk yang siklusnya dulu, kita temukan siklusnya dulu. Kalau misalnya kita belum temukan siklusnya, saya sih berharapnya kalian harus temukan dulu supaya nanti pas berjalan tidak banyak trouble-nya gitu ya. Nah, ini kita kasih label, jangan lupa ada S1 minimum, S2-nya maksimum, angka 100 gitu ya. Ini kita geser, kita geser ke sini. Di sini S3 minimum, S4-nya maksimum. Oke. Saya mau berikan one way flow control untuk keduanya diatur mundur diatur mundur secara metering in. Nah, kalau secara metering in kita bisa balik aja diatur mundur, berarti ini mundur kan? Nah, ini untuk mundur kena di 2 gitu ya. Yang untuk ininya, untuk mundurnya kenanya di 4. Nah, ini bisa kita berikan di sini. Ini bisa kita balik ya. Oke, adanya di sini. Kemudian ini masuk ke sini. Oke.
Yap, ini metering in untuk mundur. Nah, ini bisa kita perkecil 2,75. Ini juga bisa kita perkecil 2,75. Oke. Nah, kita temukan dulu siklusnya. Nanti untuk masalah counter kita tambahkan supaya dia berjalan 2 kali. Gitu ya. Ini kita lihat dulu siklusnya seperti apa. Oke. Sudah benar atau belum? Kita lihat di sini. B plus, A min, B min, A plus. Nah, oke. B plus, A min, B min, A plus. Nah, kita stop, maka dia berhenti di posisi semula. Yap. Oke, siklusnya sudah benar. Nah, sekarang bagaimana kita batasi hanya 2 siklus? Hanya 2 siklus. Nah, maka untuk kita berikan counter, di mana kita berikan counter ini bukan di akhir. Ingat, bukan di akhir. Kenapa bukan di akhir? Karena ini adalah pneumatik yang sifatnya itu mekanik. Artinya mekanik tidak cepat responnya dibandingkan dengan elektrik. Nah, kalau untuk mekanik sendiri kita berikan counter ini, penghitungnya adanya di setelah kena S3. Jadi, untuk penghitungnya kita berikan dia angka 1 tetap di mana, di sumber. Nah, kita berikan dia di output dari sini. Output dari mana? Output dari si yang namanya roller yang S3 gitu ya. Nah, ini outputnya adanya di sini. Outputnya ada di sini. Sorry, bukan output. Maaf. Penghitungnya adanya di sini. Nah, penghitungnya. Yang kita maksud adalah penghitungnya, bukan outputnya. Ingat, bukan outputnya, tapi penghitungnya. Nah, kalau untuk output, itu kita gunakan untuk apa? Untuk berhenti siklus. Kalau untuk berhenti siklus, kita gunakannya di serupa dengan tombol stop. Ya, gitu ya. Untuk serupa dengan tombol stop. Nah, bagian reset. Nah, sekarang bagian resetnya di mana? Reset itu kan angka 10. Nah, kita berikan di mana? Di tombol start. Kita berikan tombol start supaya dia nanti ketika kita start, dia langsung ngereset dari ulang sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, ini bisa kita jalankan. Siklus ini akan berjalan sebanyak 2 kali. Kalau mau diulang, maka kita tombol stop dulu, kita tekan, baru kita start lagi gitu ya. Nah, kita jalankan saja. Oke, kita start. Amin. Oke. 1, 2 siklus berhenti gitu ya. Nah, ini yang benar ya, karena pneumatik itu sifatnya mekanikal, artinya dia operatednya itu secara mekanik gitu. Kalau misalnya secara mekanik, respon time-nya sangat lebih lambat dibandingkan respon time elektrik. Nanti kita bahas juga tentang elektrik, bagaimana cara menggunakan counter pneumatik counter elektropneumatik. Nah, ini saran saya ketika kalian gunakan untuk praktikum. Nah, kalau misalnya nih ya, kita berikan di siklus terakhir penghitungnya. Nah, ini kita berikan di siklus terakhir penghitungnya. Penghitung itu angka 12. Siklus terakhir apa? Siklus terakhir adalah 2. S2 gitu ya. Kena S2. Kalau misal kita berikan di sini, maka secara awal dia sudah terhitung 1. Kenapa? Karena dia kan maju dulu gitu ya. Maju dulu dan ini ada anginnya. Anginnya bisa masuk ke sini gitu. Nah, ini kita bisa coba lihat. Nah, dia maju dulu kan. Nah, setelah kita tekan, anginnya masuk, terhitung 1. Gitu ya. Oke. Ini siklus yang ke-2. Nah, dia malah tambah lagi jadi 1. Jadi 3 siklus. Kita ulangi lagi, kita lihat. Oke, 1. Kita hitung 1. Kita hitung A mundurnya. 2. 2 kali A mundur. 3. Nah, 3 kali A mundur baru selesai. Nah, ini artinya 3 siklus dan ini tidak sesuai dengan permintaan soal. Nah, permintaan soal mintanya hanya 2 siklus. Makanya, karena ini pneumatik, saya berikan penghitungnya itu di sebelum output gitu ya, di sebelum
bukan di sebelum output, di sebelum siklus terakhir. Artinya kita berikannya di yang S3. Kena S3 dia maju gitu ya, di pas B+. Maka kalau misalnya kita hitung, ini hanya 2 siklus. 1 kali A mundur gitu ya. 2 kali A mundur. Maka dia berhenti. Oke, bagaimana kalau misalnya ada banyak siklusnya? Misalnya saya ubah di sini 6 gitu ya, maka dia akan 6 kali siklus. Kita coba. Oke, kita start. A 1 kali. Oke, A 2 kali mundur. Oke, A 3 kali mundur. A 4 kali mundur. A 5 kali mundur. A 6 kali mundur. Oke, 6 kali. Nah, kalau misalnya di pertengahan kita tekan stop, apa yang terjadi? Maka dia akan berhenti ke stop gitu ya. Berhenti ke kondisi semula. Dan ini counternya masih terhitung 5 gitu ya. Nah, untuk kita start lagi, dia otomatis reset. Kenapa? Karena 10 ini dia nyambung di output dari startnya. Langsung reset jadi 6 lagi. Gitu ya. Nah, untuk kita biar lebih kelihatan, ini saya ubah jadi 2 gitu ya. Nah, nanti pas pertama langsung saya stop. Nah, ini dia baru kehitung 1. Nah, kalau misalnya ini udah berhenti nih, nggak berjalan lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita start lagi, dia ngereset dari ulang. Maka siklusnya 2 kali. Ini A mundur sekali, A mundur 2 kali. Nah, itulah penggunaan counter gitu ya. Mungkin dari saya cukup gitu ya. Kemudian jangan lupa kalian komentarin video saya, kalian like atau kalian dislike itu bebas. Dan saya berikan ini hanya ingin memberikan sebuah wawasan ke kalian supaya kalian lebih memahami tentang pneumatik ya. Oke, mungkin ini terakhir dari pneumatik gitu ya, dari rangkaian mulai dari dasar, kemudian ada one way flow control, ada apalagi, ada pressure sequence, ada yang namanya timer, ada yang namanya counter gitu ya. Untuk rangkaian lebih lanjut kalian bisa request ke dan masukin aja di dalam kolom komentar. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan, kalian boleh calling atau kalian boleh message saya di kolom komentar juga supaya bisa saya tanggapi. Mungkin dari saya cukup gitu ya. Semoga ini bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang dunia pneumatik. Ingat, pneumatik itu simple. Yang nggak simple adalah pemikiran kalian yang crowded. Artinya pemikiran kalian yang belum tertata rapi gitu. Artinya kalian harus banyak belajar tentang step by step, tentang langkah-langkah gitu ya. Kalian mandi pun punya langkah-langkah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mandi tidak mengikuti langkah yang biasa kalian lakukan, apa rasanya? Kan nggak enak gitu ya. Makanya kita menggunakan atau membuat sebuah sistem itu harus sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi aman dan bisa dikendalikan sama kita sendiri dan kita paham, oh ini loh rangkaian yang kita buat. Nah, mungkin itu saja dari saya cukup. Terima kasih banyak atas waktunya kalian memperhatikan ini, dan jangan lupa subscribe channel Tutorin aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.